Elzata, mungkin satu-satunya perusahaan pakaian muslimah yang IPO di bursa. Menarik ya, A.A. Gym atau penceramah yang terkenal itu diangkat menjadi komisaris independen perusahaan. Gimana fundamentalnya dan prospeknya? Ayo kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, seperti biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video atau channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu, nanti di akhir boleh di subscribe. Tepat sebelum IPO, A.A. Gym atau penceramah yang sangat terkenal itu diangkat menjadi komisaris independen perusahaan ini. Ya mungkin karena perusahaan ini perusahaan pakaian muslimah, jadinya yang diangkat adalah A.A. Gym. Tapi pertanyaannya, apakah ada hubungannya ketika A.A. Gym diangkat menjadi komisaris independen itu dengan kinerja harga saham perusahaan ini? Ayo kita lanjut aja ke pembahasannya. Halo teman-teman, kali ini kita kembali lagi di channel YouTube Investin, dan seperti biasa sebenarnya aku mau bahas bukan IPO lagi karena udah bosan IPO terus, dan Investin ini bukan channel IPO doang. Tapi karena berhubung ada 11 yang IPO keroyokan, jadi kayaknya aku merasa bersalah kalau nggak bahas IPO dulu. Kita bahas IPO lagi, yaitu emiten dengan ticker ZATA. Kita mulai dari siapa perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perseroan dengan nama PT Bersama Zata Jaya yang didirikan 16 April 2012. Jadi kurang lebih satu dekade. Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh perseroan ini adalah aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian, serta perdagangan eceran pakaian melalui perusahaan anak. Nanti bakal kita bahas lagi, tapi intinya ini adalah gambaran bagaimana bisnis perusahaan. Dia menjual pakaian-pakaian muslimah seperti ini bentuknya. Di balik perusahaan ini ada komisaris utama, yaitu Pak Akbar, komisaris Bu Eva, Pak Hendra, dan ini yang menarik yang aku highlight, komisaris independen ini baru-baru aja diangkat sebenarnya sebelum IPO. Tentu pasti punya tujuan, bisa jadi untuk mempromosikan IPO ini, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau biasa disebut sebagai A.A. Gym, adalah penceramah. Dan komisaris independen lainnya adalah Pak Muhammad Ridlo. Itu adalah komisaris, kemudian direksi. Direktur utamanya yaitu Ibu Haja Elidawati, kemudian direkturnya ada Ibu atau Bapak ya, Pak Roni, kemudian Pak Toha dan Ibu Sukaisi. Itu untuk manajemen di balik Elzata ini. Sedikit tentang anak perusahaan. Struktur perusahaan ini nggak ribet sebenarnya, hanya punya dua anak usaha. Yang pertama ada PT Bersama Zata Mulia atau PT BZM, dan yang kedua ada PT Bersama Dawiki Mulia atau PT BDM. Keduanya ini didirikan tahun 2013 dan penyertaan 2013. Jadi ini bisa dikatakan murni anak usahanya. Kemudian kegiatan usaha utama adalah pedagang eceran pakaian dengan kepemilikan 99% dan kontribusi penjualan yang paling besar sebenarnya dari PT BZM. Sedikit ya, karena tadi PT BZM adalah anak usaha yang punya kontribusi paling besar, aku mau singgung sedikit bagaimana karyawannya. Karyawannya cukup besar, yaitu 392 pada 2020 dan 249 31 Desember 2021. Dan terakhir di 31 Maret 2022, itu 291. Bisa dilihat dari 2020 ke 2021 penurunan pegawai, tapi jangan sangka penurunan pegawai ini karena terjadi penurunan pendapatan, enggak juga. Aku bisa bedah lebih dalam tapi nggak cukup waktunya, kita lanjut. Satu file fundamental analysis sheet ini berisi analisa keuangan menyeluruh tentang satu saham. Beragam chart dan rasio keuangan 10 tahun yang biasanya aku gunakan ada di sini. Tanpa rahasia, ini adalah sheet andalanku untuk berinvestasi. Bahkan valuasi di Excel ini menggunakan lebih dari 9 valuasi sekaligus. Oke, kita bahas tentang mengenai penawaran, namanya juga IPO ya. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1,7 miliar dan ditawarkan sebanyak-banyaknya 20% dari total modal dari ditempatkan dari setor penuh. Kemudian nilai nominal 50, kisaran harga penawaran 100 sampai 130. Dan bisa dilihat nih nilai nominal 50, harga penawaran 100. Kemudian jumlah penawaran umum akan didapatkan 170 miliar atau paling banyak 221 miliar. Tanggal penawarannya sekian dan pencatatannya sekian. Kira-kira dana ini digunakan untuk apa sih? Jadi sekitar 5% itu akan digunakan perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan perseroan terkait fasilitas kredit dari PT Bank Raya Indonesia. Kemudian 7% juga untuk fasilitas kredit dari PT Bank Raya juga. Dan 17% akan dilakukan penyetoran modal kepada anak
yaitu PT BDM, yang akan digunakan kurang lebih 6% untuk toko baru, 4% untuk renovasi, 7% untuk modal kerja. Kemudian sekitar 71% yang paling banyak itu disetor kepada PT BZM. PT BZM ini adalah anak usaha yang paling banyak menyetor penghasilan atau menyetor pendapatan. Itu juga digunakan 23% untuk toko baru, 14% untuk renovasi, dan seterusnya. Jadi keseluruhan untuk kegunaan dana aku lihat sih bagus saja. Memang ada sebagian untuk bayar utang, tapi nggak masalah. Dan sebagian besar itu digunakan untuk sebenarnya capital expenditure-nya juga dan untuk modal kerjanya. Bagaimana dengan laporan keuangan? Ya, ini juga penting sekali untuk kita ketahui tentang kesehatan perusahaan ini. Aku pasti akan bahas dari neraca dulu. Ini merupakan caraku untuk menganalisa. Kita bahas dari neraca. Dari total aset 2019 sampai 2021 sebenarnya menurun. Bisa dilihat 2019 407 miliar. 2020 353 miliar, 2021 329 miliar. Kalau kita lihat sebenarnya turun terus, dan terakhir di 30 Juni 2022 memang naik lagi 559 miliar. Kita lanjut di liabilitas dari 2019 sampai 2021 cenderung stagnan, konstannya 266 miliar, 287 miliar, 260 miliar, dan seterusnya. Kemudian untuk ekuitas ini yang menurun juga. 2019 141 miliar, 2020 66 miliar, 2021 69 miliar. Yang namanya neraca, kita juga perlu tahu tentang kesehatan utang dari perseroan ini. Jadi di 2022 utang paling banyak yang menjadi bagian daripada liabilitas ini adalah utang bank. Utang bank itu komposisinya 154 miliar dari total liabilitas 201 miliar. Dan aku juga mau menyampaikan, ini juga bagian dari penjelasan tentang neraca tadi, kok bisa sih timbul ekuitas yang cukup besar di 2022. Itu karena ada perusahaan Investama yang masuk sebelum IPO ini. Intinya adalah sebelum IPO ini nanti, dan pada saat sudah IPO, kita bakalan sebagai masyarakat kalau ikut IPO ini bakalan bersanding juga dengan pemegang saham lain, yaitu PT Lembur Sedaya Investama yang udah nyetor dana 272 miliar sebelum IPO. Tapi tenang aja, PT Lembur Sedaya Investama ini itu mengaktifkan lock-up period itu selama 8 bulan sejak PT Elzata ini menyatakan efektif untuk pendaftaran menjadi perusahaan terbuka. Jadi setidaknya 8 bulan ini PT Lembur Sedaya Investama itu nggak bakalan bisa jualan. Oke, tadi neraca udah. Sekarang kita bahas tentang laba ruginya. Untuk penjualan memang naik dari 2019 ke 2020 turun maksudnya. Kemudian 2020 ke 2021 ini yang naik. Kalau 2020 oke deh, turun karena pandemi. Jadi untuk 3 tahun ini aku kira masih bagus aja untuk laba ruginya karena memang 2020 turun dan 2021 udah berhasil pulih dibandingkan 2020 176 miliar. Tapi pendapatan 2019 belum terkejar. Kita lanjut ke bagian laba rugi neto periode tahun berjalan. Di 2019 22 miliar, 2020 minus 74 miliar, dan 2021 cuma 2 miliar. Jadi aku kira ini net income ini sangat tipis sekali. Ini menjadi masalah. Nanti bakal kita lihat untuk rasio-rasionya. Tapi kita lihat juga untuk catatan kuartal terbaru. Di kuartal terbaru kita bandingkan yang 30 Juni aja. Di 30 Juni penjualan netonya itu naik. 2021 30 Juni 116 miliar, 2022 30 Juni 143 miliar. Jadi naik untuk penjualan netonya. Sementara untuk laba rugi neto tahun berjalan juga naik dari 1,5 miliar menjadi 7,6 miliar. Jadi cukuplah untuk Elzata ini bahwa walaupun penjualannya belum sampai pulih ke 2019 tapi udah mulai kelihatan mulai naik penjualannya. Dan seperti yang katakan tadi, kita lihat rasio usahanya, laba kotor per penjualan ini cukup besar sebenarnya. Bisa dilihat 2019 itu 54%, 2022 di 30 Juni 40%. Tapi laba netonya ini tipis sekali. Di 30 Juni 2022 itu cuma 5%. Kenapa? Karena memang utang banknya cukup besar sehingga harus bayar bunganya juga. Jadi laba juga tergerus di sini. Kita lanjut ke rasio keuangan lainnya, yaitu rasio tentang total liabilitas per total ekuitas. Di 2019 1,8 kali, 2020 4,3 kali, 2021 3,7 kali. Itu kenapa si Elzata ini butuh perusahaan Investama untuk menginvestasikan ke dia untuk memperbaiki rasionya. Sehingga rasio 30 Juni 2022 menjadi 0,6 kali untuk liabilitas per ekuitas. Kemudian untuk dividen tunai, katanya perseroan ini bakalan bagikan kas sebanyak-banyaknya 20% di tahun 2023. Tapi kalau kita lihat di bagian lain bahwa pembagian dividen itu butuh persetujuan
si PT OCBC tadi. Jadi aku kira pembagian dividen sulit untuk dilakukan 2023 karena kayaknya OCBC nggak bakal ngasih untuk pembagian dividen. Penjamin emisi adalah UAB Kay Hian atau perusahaan sekuritas dari Singapura, dan valuasinya lumayan murah, lumayan mahal juga. Kalau kita lihat dari PE-nya mahal sekali, 75 kali. Kalau kita lihat PBV-nya 1,9 kali. Dan valuasi itu aku hitung menggunakan valuasi metrik yang aku buat sendiri. Ini adalah form. Bisa kelihatan kan? Cuman input aja dan hasilnya langsung keluar otomatis. Ini adalah template valuasi IPO versi 2.0. Dan jangan salah bedakan bahwa yang di bawahnya adalah FAST. FAST ini untuk menghitung atau untuk mengcompile seluruh analisa kita, dan ini adalah fitur yang saya bangun sendiri juga. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analysis sheet atau sumber lainnya. Dan kalau tadi kalian mau mendapatkan template IPO ataupun FAST, silahkan kontak aku, cek di deskripsi video ini. Itu aja, semoga bermanfaat. Oke, sampai di kesimpulan. Kesimpulanku, Zata ini punya fundamental yang cukup bagus, hanya saja bermasalah di NPM atau net profit margin, dan juga utang yang cukup besar. Tapi prospek perusahaan juga ada, masih ada ranah untuk berkembang ke depannya. Mengenai A'ajim diangkat menjadi komisaris independen, bisa jadi ya, ini bisa jadi IPO ini semakin terkenal, dan silahkan dihubungkan sendiri. Semoga kalian suka dengan video kayak gini. Kalau kalian suka, silahkan didukung dengan cara di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semua keputusan investasi kembali kalian masing-masing. Dan kalau kalian mau join grup IPO Project, silahkan cek di deskripsi video ini. Termasuk juga ada grup untuk sharing-sharing investor saham. Oke, itu aja, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.